Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman MOC dimanapun teman-teman saat ini sedang berada? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat, ya, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, terima kasih teman-teman masih membersamai MOC, Mas Oji Channel. Saya bersyukur, saya bahagia teman-teman masih mensupport dan mendukung channel yang kita kembangkan ini. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Sahabat MOC sekalian, kesempatan kali ini saya ingin kembali sharing seperti biasa dengan teman-teman semua. Hari ini kita ambil tema tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan salah satu cirinya atau indikatornya adalah menghargai orang lain. Nah, sebagai seorang yang beriman, khususnya teman-teman yang beragama Islam, tentu saja menjadi seseorang yang berkepribadian baik adalah sesuatu yang diharuskan. Karena salah satu kecenderungan atau kebiasaan seorang yang beriman adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan. Buat kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Orang yang beriman senantiasa berbuat baik karena ini menjadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Nah, pertanyaannya teman-teman sudah berbuat baik apa hari ini? Apa kebaikan yang sudah teman-teman lakukan hari ini? Yuk teman-teman, kita berbuat baik meskipun kecil, menjadi pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk kita semuanya. Intinya adalah kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya. Sahabat MOC, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebaikan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, spirit dari ayat ini tentu saja menegaskan bahwa Allah begitu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ini menjadi spirit bagi kita semuanya, agar kita terus untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa lebih baik lagi hari ke harinya. Nah, kaitannya dengan tema kita hari ini, bagaimana menghargai orang lain, tentu saja bahwa salah satu ciri karakter orang-orang yang berbuat baik adalah salah satunya memberi penghargaan kepada orang lain, menghargai orang lain. Dalam bentuk apa? Banyak contoh yang bisa kita sebutkan. Tentu saja kita semuanya harus menjadi pribadi yang memiliki karakter dan memiliki ciri, yaitu bisa menghargai orang lain. Karena menghargai orang lain adalah bagian dari kewajiban kita dan menjadi ciri khas identitas seorang muslim itu sendiri. Orang yang bisa menghargai orang lain menjadi kategori orang-orang yang bisa menebarkan kebaikan karena bisa menjaga dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Menghargai orang lain adalah salah satu karakter kebaikan-kebaikan yang bisa kita tanamkan keseharian kita. Bahkan Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa tidak termasuk golongan umatku orang-orang yang tidak menghargai atau menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi mereka yang lebih muda, serta tidak mengetahui hak-hak orang-orang yang berilmu. Ini tegas bahwa Rasulullah begitu melarang orang-orang untuk tidak menghargai orang lain. Kita harus menjadi pribadi yang senantiasa menghargai orang lain apapun yang orang lain lakukan. Ya, semua memiliki masing-masing hak untuk berkarya. Semua berbuat dengan kemampuannya, maka kita selayaknya lah sudah memberikan penghargaan, menghargai orang lain. Karena menumbuhkan penghargaan kepada orang lain adalah perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan di dalam agama kita, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang lain sebagai wujud kita menebarkan kebaikan kepada sesama. Nah, yang terjadi di masyarakat kadang-kadang kita melihat banyak orang yang tidak respect terhadap orang lain. Bisa jadi ini karena memang karakter dalam diri seseorang, atau mungkin ya banyak sebab yang menjadikan diri kita kadang-kadang tidak memberikan penghargaan kepada orang lain. Padahal
nilai-nilai untuk memberikan atau menghargai orang lain itu betul-betul kita harus tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk teman-teman, kita menghargai orang lain, kita menghormati mereka sebagai bagian dari kita juga ingin dihormati atau dihargai oleh orang lain. Nah, kemampuan orang-orang yang bisa menghargai orang lain ini memang harus dilatih dari awal, dari hal-hal yang paling kecil dari dalam diri kita sendiri. Ya, tidak menjadi kita kemudian selalu berkata harus menghargai orang lain tetapi kita tidak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh yang bisa kita lakukan dan banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain. Beberapa contoh kecil yang bisa kita lakukan, misalnya untuk bisa menghargai orang lain adalah yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini jadi contoh yang sebenarnya sepele secara teori tetapi kadang sulit untuk kita praktekkan. Kebanyakan orang adalah ingin didengar, ya. Tetapi sebagian dari kita pintar berbicara tetapi akan mengalami kesulitan manakala kita harus mendengar. Menjadi pendengar yang baik adalah bagian dari orang-orang yang menghargai orang lain. Ketika kita berbicara, tentu pastinya kita ingin dihargai. Maka mari bareng-bareng ketika kita mendengarkan di dalam sebuah forum misalnya atau berdiskusi dengan teman, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang bisa menyimak, memperhatikan setiap orang-orang yang sedang berbicara. Sama seperti ketika kita sedang belajar, ketika kita menemui guru atau ustadz kita yang memberikan pencerahan melalui tausiahnya, jadilah pendengar yang baik. Kita ingat, kita resapi, dan kita harus betul-betul ini wujud dari menghormati juga menghargai orang lain. Karena teman-teman, etika dari berkomunikasi, etika dari bersilaturahmi adalah bagaimana kita mendengar ketika orang lain sedang berbicara, tidak mencela, tidak menyela, ya, tidak memutus pembicaraan seseorang, sehingga ini bagian yang penting bagi kita, bagian dari etika Islami, saling menghormati, saling menghargai, jadilah pendengar yang baik. Selanjutnya, contoh yang lain misalnya adalah ucapan terima kasih. Membiasakan mengucapkan terima kasih adalah salah satu contoh atau bagian dari kita menghargai orang lain. Di mana setiap orang yang membantu kita, sekecil apapun, kita tidak mungkin lepas dari bantuan orang lain. Kita tahu kita adalah makhluk sosial, kita bersyukur memiliki teman-teman yang bisa membantu kita, maka biasakanlah kita mengucapkan kata terima kasih kepada siapapun. Karena sesungguhnya kata terima kasih adalah penghargaan kepada orang lain atau memberikan penghormatan kepada orang lain yang sudah memberikan bantuan kepada diri kita. Tidak mesti orang yang harus kita ucapi terima kasih adalah orang-orang yang membantu kita. Mungkin di antara teman kita sekedar menyapa, mendoakan, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Karena sesungguhnya ucapan terima kasih bukan hanya sekedar ucapan lisan belaka, tetapi ucapan terima kasih yang kita sampaikan adalah wujud dari penghormatan kita, penghargaan kita atas orang-orang yang sudah memberikan bantuannya kepada kita sebagai penghormatan kepada mereka. Yang ketiga, kita ambil contoh misalnya untuk menjadi orang yang bisa menghargai adalah dengan cara menghargai waktu orang lain. Ini terkesan sepele ya. Menghargai waktu itu artinya ketika kita bisa menjaga orang lain dari disiplin, ya, bertemu dengan orang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, itu berarti kita menghargai waktu orang lain. Kita tidak membuang-buang waktu untuk bisa bertemu, mengatur janji dengan mereka. Ini bagian dari menghargai orang lain. Maka jangan sampai kita membiasakan diri untuk terlambat datang di sebuah acara. Karena apalagi orang yang mengundang kita dengan jam yang sudah ditentukan, kita harus datang tepat waktu. Itu adalah contoh bagi kita menghargai orang lain yang mengundang kita. Datanglah tepat waktu, karena itu menjadi penghargaan kita menghargai waktu orang lain. Contoh yang lain, teman-teman bisa praktekkan juga adalah ketika kita bisa menjaga sopan santun kita. Sopan santun adalah ciri dari karakter kita yang bisa menjadi parameter atau barometer kita menghargai orang lain. Dengan berkata sopan, dengan tutur kata yang santun, ya, gestur yang baik, itu adalah menghargai orang lain. Membiasakan diri dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, kepada orang lain. Dicontohkan tadi kata terima kasih, mohon maaf, dan kata tolong. Ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari tutur kata yang sopan dan santun secara ucapan, secara perbuatan. Nah,
Ini adalah cara kita menghargai orang lain dari sudut pandang sopan santun kita kepada orang lain. Mari kita jaga lagi sopan santun kita latih untuk membiasakan diri agar karakter itu tetap melekat di dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menghargai orang lain, menebarkan kebaikan-kebaikan sebagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lakukan teman-teman untuk menjadi pribadi yang terus menghargai orang lain. Misalnya berkata dengan jujur, tidak berbohong dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang lain. Agar kita terus bisa menjadi pribadi yang terus menghargai orang lain, membiasakan diri sejak awal, dan membiasakan diri dari hal-hal yang kecil, itu adalah latihan bagi kita agar kita terlatih membiasakan diri menghargai orang. Kita adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain, maka budaya untuk saling menghargai, budaya untuk saling menghormati sangat penting digunakan dalam keseharian kita, dalam pergaulan, dalam silaturahmi kita. Saya kira itu teman-teman singkat yang bisa kita sharingkan hari ini. Mudah-mudahan hal yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya dalam bekal kita saling bersilaturahmi, menjalin komunikasi dengan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara menghargai orang lain dan tetap menjadi pribadi-pribadi yang sopan, santun, dan senantiasa memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum berakhir, saya ingin mengaturkan terima kasih atas segala dukungan, support dari teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru membuka channel ini, jika teman-teman merasa bahwa channel ini bisa bermanfaat, yuk dukung bareng-bareng dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.